Berikut adalah langkah-langkah untuk melengkapi tabel master register PO. Untuk menghitung total pembelian setiap PO, kita membutuhkan data produk yang dipesan, kuantitas pesanan, dan harga satuan produk. Data ini dapat diperoleh dari tabel rincian PO dan daftar supplier. Pertama, kita akan menarik data supplier untuk masing-masing PO dari tabel master register PO ke tabel rincian PO. Kita menggunakan formula VLOOKUP. Lookup value adalah nomor PO. Table array adalah tabel master register PO kolom D sampai C. Kolom index number adalah 2. Selanjutnya, kita menarik data harga masing-masing produk dari tabel daftar supplier. Kita perlu membuat kolom bantuan yang berisi angka-angka yang mewakili nomor urut masing-masing supplier. Gunakan VLOOKUP dengan lookup value adalah kode supplier. Table array adalah tabel daftar supplier. Dari kolom B hingga kolom D. Kolom index number adalah 3. Untuk menarik data harga satuan masing-masing produk, kita menggunakan formula HLOOKUP. Lookup value adalah nama produk, yakni sel B5. Table array adalah tabel harga pada daftar supplier. Row index number adalah value yang ingin kita tampilkan. Karena header adalah baris pertama, maka supplier nomor urut 1 adalah baris kedua, supplier nomor urut 2 adalah baris ketiga, dan demikian seterusnya. Maka nomor baris yang kita gunakan adalah nomor urut ditambah 1. Selanjutnya, kita menghitung total pembelian masing-masing produk dengan mengalikan kuantitas pesanan dan harga satuan. Maka diperoleh total pesanan masing-masing produk. Untuk mendapatkan total pembelian masing-masing PO, kita akan melakukan consolidate data. Kita buka tabel master register PO. Consolidate data dapat dilakukan dari data, pilih consolidate. Reference adalah tabel rincian PO. Pilih Add. Oke. Kita dapat langsung memindahkan data total pembelian ke dalam tabel master register PO, atau kita dapat melakukan VLOOKUP
untuk memindahkan data total pembelian sekaligus menguji apakah ada PO pada tabel master register PO yang tidak memiliki rincian PO. Untuk menggunakan VLOOKUP, lookup value adalah nomor PO. Table array adalah tabel hasil consolidate data. Value yang akan ditampilkan adalah kolom ke-7. Untuk melihat ada KPO yang tidak memiliki rincian PO, kita gunakan filter. Dari Home, Sort and Filter, pilih Filter. Jika tidak ada error value, artinya PO sudah lengkap. Demikian langkah-langkah untuk melengkapi tabel master register PO. Berikutnya adalah langkah-langkah untuk menguji purchase order yang belum ada laporan penerimaan barangnya. Karena kita ingin menguji apakah semua PO yang ada di tabel master register PO sudah masuk dalam tabel LPB, maka kita melakukan VLOOKUP dari tabel master register PO ke tabel LPB. Lookup value adalah nomor PO. Tabel array adalah tabel LPB. Dan value yang akan ditampilkan adalah nomor PO sendiri, maka kolom index number adalah 1. Untuk melihat ada KPO yang belum dibuat LPB-nya, kita gunakan filter. Error value menunjukkan bahwa PO tersebut tidak terdapat pada tabel LPB, artinya PO tersebut belum dibuat laporan penerimaan barangnya. Dapat kita lihat PO2320, PO2332, PO2335, PO2509, PO2511, PO2551, serta PO2560 bernilai error value, maka PO-PO tersebut belum dibuat laporan penerimaan barangnya. Demikian langkah-langkah untuk menguji PO yang belum ada LPB-nya. Selanjutnya adalah langkah-langkah untuk menguji PO yang sudah ada LPB-nya, namun kuantitasnya berbeda dari rincian PO. Hal pertama yang kita lakukan adalah membuat pivot table atas tabel rincian PO di sheet baru. Insert pivot table. Table range adalah tabel rincian PO. Pilih New Worksheet. Nomor PO pada row.
produk pada kolom quantity pesanan pada values. Harap dipastikan kita memilih sum of quantity pesanan yang artinya adalah jumlah kuantitas pesanan. Kemudian kita beralih ke tabel LPB. Kita membutuhkan tabel bantuan untuk memeriksa satu persatu jenis produk. Dimulai dari produk jagung, kita gunakan formula if dan VLOOKUP. Lookup value adalah nomor purchase order. Table array adalah tabel pivot table. Kita lihat pada pivot table, jagung berada pada kolom ketiga, 1, 2, 3, maka kolom index number adalah 3. Jika data kuantitas hasil VLOOKUP dari pivot table sama dengan kuantitas yang tertera pada tabel LPB, maka kuantitas sudah benar. Maka jika hasil lookup value sama dengan sel D5, maka hasil yang ditampilkan adalah true. Jika tidak, maka hasil yang ditampilkan adalah false. Selanjutnya, untuk produk kedelai, kita gunakan formula yang sama. Namun yang perlu diganti adalah nomor kolom dan sel rujukan. Kedelai berada pada kolom ke-6 pada pivot table, maka nomor kolom kita ganti dengan 6. Sel rujukan kita gunakan sel E5. Kita lakukan hal yang sama untuk kacang hijau. Kacang hijau berada pada kolom keempat pada pivot table, maka kolom index number adalah 4. Sel rujukan adalah sel F5.
Selanjutnya adalah kacang tanah. Kacang tanah berada pada kolom kelima pada pivot table, maka kolom index number adalah 5. Sel rujukan adalah sel G5. Yang terakhir adalah produk beras ketan. Produk beras ketan berada pada kolom kedua pada pivot table, maka kolom index number adalah 2. Dan sel rujukan adalah sel H5. Dapat kita lihat pada tabel bantuan yang menampilkan false, artinya kuantitas yang tertera pada tabel LPB tidak sama dengan kuantitas yang tertera pada tabel rincian PO. Dapat kita lihat pada PO 2318 terdapat nilai false pada jagung dan kedelai, maka kuantitas jagung dan kedelai pada tabel LPB berbeda dari kuantitas jagung dan kedelai pada tabel rincian PO 2318. Demikian langkah-langkah untuk menguji PO yang sudah ada LPB-nya, namun kuantitasnya tidak sama dengan rincian PO. Baiklah, selanjutnya kita akan menjawab pertanyaan yang keempat sampai ke-6. Di sini pertanyaan keempat kita diminta untuk menemukan total pesanan per supplier. Langsung saja kita buka di sheet rincian PO, di mana di sini terdapat data satu tabel ya. Di sini ada kolom nomor PO, produk, quantity, supplier, baris, harga dan juga quantity dikalikan harga. Nah, caranya kita langsung saja membuat pivot table. Kita blok dulu semuanya di tabel ini. Lalu kita klik insert pivot table. Di sini kita menyeleksi ya, di sini dari A4 sampai G1479. Kita coba buat di new worksheet. Nah, tadi kita beri nama per supplier. Karena kita menggunakan per supplier, jadi supplier ini kita drag, kita jadikan row label. Dengan kuantitas pesanan kita jadikan values, dan kuantiti harga juga di values. Dengan cara ini kita bisa menemukan berapa kuantitas yang dipesan per supplier dan juga total nominalnya. Selanjutnya kita akan mengerjakan soal yang kelima. Kita diminta untuk menentukan total pesanan per bulan. Caranya hampir sama ya dengan yang sebelumnya. Saya coba buka di rincian PO. Namun di tabel ini tidak terdapat kolom yang berisi tentang waktu, yaitu sesuai bulan yang diminta tadi. Karena itu kita coba cari di sheet yang lain, yaitu di sheet master register PO. Di sini terdapat tabel yang berisi kolom nomor purchase order, supplier, dan tanggal PO. Ini yang mau kita ambil. Oke, jadi kita kembali ke sheet rincian PO. Kita buat kolom baru, yaitu tanggal PO. Kita langsung menggunakan rumus VLOOKUP dengan lookup value nomor PO sebagai identitas. Ke table array kita ambil dari master register, tabel yang tadi ya. Jangan lupa kita kunci. Kolom index number ketiga dari kiri, karena kita mengambil tanggalnya. Lalu di sini false sebagai range lookup. Oke, kita klik ke bawah. Ini masih formatnya masih general, kita ubah menjadi format short date. Nah, karena tadi kita diminta per bulan, maka kita buat per bulan ya, bukan per tanggal. Bulan PO, kita langsung saja menggunakan rumus month dengan H5 sebagai serial numbernya. Nah, kita mendapatkan di sini bulan 11, dan kita copy ke bawah. Nah, setelah kita mendapatkan data ini, kita menggunakan pivot table lagi ya. Kita
sama seperti yang tadi, tidak ada perubahan. Oke, di sini kita per bulan. Nah, karena di sini kita menggunakan bulan PO, maka kita gunakan sebagai row labels. Values tadi menggunakan kuantiti pesanan dan jumlah nominalnya juga sebagai values. Di sini kita sudah menemukan jumlah pesanan dan nominal pesanan per bulan PO. Sayangnya kita mengerjakan soal yang nomor 6 ini juga sama ya dengan sebelumnya, hanya ini menggunakan kriteria per produk. Jadi kita kembali ke sheet rincian PO, kita blok lagi, kita insert lagi pivot table. Ini kita read per produk, kita masukkan produk sebagai row label, quantity sebagai values, dan quantity plus harga sebagai juga values ya. Di sini terdapat 6 produk dan kita bisa melihat jumlah pesanan dan kuantitas total. Demikianlah langkah-langkah untuk menyelesaikan soal yang keempat hingga keenam untuk menentukan total pesanan supplier per bulan dan produk. Kali, 4 kali atau 5 kali, maka digunakanlah rumus count if. Count if range-nya adalah di kolom C, kita lock, lalu kriteria adalah C5 PO 2323. Nah, lalu kita blok sampai bawah, klik 2 kali, sudah dapat. Lalu kita cek dengan filter. Kita cek apakah ada yang lebih dari satu. Oh, ternyata ada. Kita klik, kita pilih. Oke. Lalu kita, oh ini belum, ini masih acak-acak, masih diurutkan berdasarkan tanggal, maka mau saya urutkan berdasarkan nomor di uji validitas ini. Nah, ternyata ada 4 transaksi nomor purchase order sekian dengan nomor laporan penerimaan barang sekian, tanggal sekian, itu yang dicatat 2 kali. Kemudian ada juga nomor purchase order sebanyak 6 purchase order dengan nomor sekian, nomor laporan penerimaan barang sekian pada tanggal sekian, itu yang dicatat sebanyak 3 kali. Itu ada 6, yang satu 6 PO, satu lagi ada 4 PO. Seperti itu. Jadi jawaban nomor 6 segini aja, cukup simpel. Lalu kita mau sekarang lanjut ke soal nomor 7. Soal nomor 7 itu total barang yang sudah diterima per supplier, cukup kuantitasnya saja. Maka kita perlu copy sheet master register PO. Ini kita copy ke paling belakang. Ya, oke. Sudah itu kita rename dulu. Kita rename jawaban 7. Oke, pertama-tama jadi kita melihat dari data yang ada ini, kita mengelompokkan barang yang sudah diterima itu dari supplier mana aja dan bentuknya apa aja barang-barangnya. Nah, sekarang kita mau caranya udah pertama copy dulu. Dari rincian PO ini ternyata ada 5 barang yang kita terima. Sisanya ini dia cukup mengulang aja, cuman dari PO yang berbeda itu. Lalu kita copy, kita lakukan paste spesial, transpose itu dari horizontal jadi dari vertikal jadi horizontal atau sebaliknya. Oke. Setelah itu kita lakukan sum if. Range-nya ada di rincian PO. Ini kode-kode gabungan antara PO ini dengan produknya. Karena kita mau cari kode unik, jadi spesialnya di situ kita
blok semua, lalu kita lock. Kemudian kriterianya apa? Balik lagi ke jawaban 7, di sheet jawaban 7. Kriterianya itu adalah ada di nomor purchase order ya, dan jago. Kenapa? Karena kita nyamain sama tadi. Oh, ini kurang dan jagung, karena kita nyamain tadi kan dia ada kode uniknya adalah nomor purchase order sama jenis barangnya. Ini juga kita samain kriterianya seperti itu. Lalu kita mau lihat lagi di rincian kuantitinya sebanyak berapa sih. Oh, ini titik koma harusnya. Titik koma. Saya biasa pakai yang koma, jadi sekarang pakai laptop yang titik koma agak bingung. Ini suppliernya ya. Ini kuantiti pesanan C. Itu kita blok, kita lock juga. Sudah. Nah, di sini yang dikunci adalah di B, yang ini ada di 4. Nah, lalu kita bawahin, kita drag sampai ya. Ya, kemudian sudah dapat. Ini adalah jumlah barangnya, kuantitinya. Lalu ini baru per jenis nomor purchase order. Yang diminta adalah per jenis supplier, jadi belum selesai. Pertama kita sum dulu ini, kita pengen tahu berapa sih jumlahnya. Oke. Ini jumlahnya kita cari. Nah, ini udah dapat jumlahnya dari tiap jenis barang per nomor purchase order. Oke. Nah, karena yang diminta adalah per supplier, maka kerjaan kita ini sebenarnya belum selesai. Ya, kalau mau jenis supplier, maka tinggal aja kita copy dari data supplier, kode supplier dan nama supplier. Kita copy, tetap di N aja ya. Access spesial value, apa tadi ada yang masukin rumus. Oke, kita sudah. Kemudian ini juga kita copy aja, kita copy. Nah, terus untuk jumlahnya, kuantitinya, kita gunakan sama rumus sum if lagi. Sum if range-nya di mana sih? Range-nya ada di sheet yang sama tapi di kolom C. Ini kita perkecil aja ya, tambah besar. Sheet C. Ini kita kunci, titik koma. Kriterianya adalah di kode ini, kode supplier. Kita lock di N. Sudah. Titik koma. Nilainya itu ada berarti di kolom mana? H. Ini kita lock juga. Syah. Nah, dapat hasilnya 2980. Kita blok aja ke bawah dan jangan lupa pesan. Terlalu gede layar. Nah, ini kita blok ke bawah. Sampai sudah deh. Oh ya, terakhir kita total dulu semuanya. Total
tapi ini sekarang kita per apa namanya. Oh, kalau yang total kesini kan sama seperti apa namanya, seperti yang sebelah tadi, hasilnya sama karena kita lihatnya per produk. Tuh kan sama nih, ini sama kan. Nah, berarti kita sekarang harus melihat juga total per suppliernya gimana. Jadi dari supplier ini kita lihat. Nah, ini kuantitinya aja yang digunakan. Jadi dari 13 supplier ini, ada 13 supplier, dia sekian nyumbangnya, ngirim barangnya sekian sesuai dengan pesanan kita. Ternyata dari data yang ada, kita supplier yang paling banyak adalah PT. Oh sebentar, ini kok ada yang beda. Ternyata kok ke sampingnya sama ya? Oke, dan salah. Maaf. Kita locknya di kayaknya ada sedikit oh sorry, setelah dicek sebenarnya benar ini di lock kolom C-nya, lalu kolom A-nya di lock. Nah ini sebenarnya harusnya nilainya nggak usah di lock, nanti dia ngunci, jadi hasilnya nanti sama semua. Coba ya, kita ganti dulu sebentar. Sorry ini kok jadi salah semua kan, hasilnya jadi aneh. Ini berarti kita ulangi lagi ya, sum if range-nya supplier, ini kita lock, koma, ini kita kunci di N, lalu nilai quantity-nya itu nggak perlu di lock. Nah, hasilnya beda. Nah, ini yang benar. Jadi sorry tadi apa namanya, kolom untuk yang nilainya itu nggak perlu di lock. Jadi biar dia nggak ngunci gitu. Jadi dia kan nyarinya berdasarkan kode supplier tadi, kuantitinya berapa sih dikit jumlah untuk produk jagung gitu. Sekian, itu aja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Mungkin bisa dilanjut pembahasan di pembahasan soal nomor selanjutnya. Terima kasih. Baiklah, selanjutnya kita akan belajar praktik pengolahan data. Untuk menjawab pertanyaan jumlah barang yang sudah diterima per bulannya, kita akan menggunakan pengolahan data dengan pivot table.
sebelumnya kita bikin bantuan dulu di Excelnya dengan men-split tanggal LPB ini menjadi 3, yaitu tanggal, bulan, dan tahun. Gunakan rumus X DD untuk tanggal, lalu MMM untuk bulan, dan yang terakhir adalah untuk tahun, yaitu YY. Oke, kita lakukan untuk setiap data. Selanjutnya kita akan menggunakan pivot table untuk memfilter jumlah barang yang diterima per bulannya. Kita filternya nanti berarti berdasarkan tanggal, bulan, dan tahunnya. Untuk rows-nya kita laporan penerimaan barangnya, dan garisnya sum of jumlah. Lalu kita tinggal pilih per bulannya yang mau kita tampilkan totalnya. Kita Januari 2006, yaitu bulan totalnya 22.700. Kalau kita mau lihat bulan Agustus 2006, berarti ada 26.100. Itu. Lalu selanjutnya untuk menjawab soal yang terkait total barang yang diterima per produk, kita pakai sheet yang rincian LPB karena akan menunjukkan jumlah per item produknya. Dan sama pengolahannya dengan menggunakan pivot table. Kita insert pivot table. Oke. Lalu kita filternya adalah berdasarkan produknya. Untuk rows-nya nomor, lalu untuk value-nya adalah kuantitasnya. Kuantitasnya jangan lupa kita ubah jadi sum. Oke, lalu tinggal kita filter sesuai yang ingin kita tampilkan. Kalau beras ketan, itu total penerimaan barangnya ada 78.600. Seperti itu. Lalu kita coba untuk produk lain, ada jagung 73.100. Sekian mengenai praktik pengolahan data untuk pertanyaan total barang yang diterima per bulan dan yang diterima per produk. Terima kasih. Selanjutnya kita akan menguji completeness pada kartu persediaan untuk memastikan bahwa semua barang yang diterima di gudang telah dibukukan pada kartu persediaan. Kita olah dari master LPB. Kita buat pivot table-nya. Oke. Ini pivot master LPB. Kita cukup ambil nomor laporannya, sumnya adalah jumlah. Kita dapat per LPB dan jumlahnya. Ini adalah menurut LPB. Sekarang kita buat jumlah menurut kartu persediaan. Menurut kartu persediaan. Kita ambil dari kartu persediaan nomor buktinya, rongnya, ambil yang disam adalah kuantitas diterima pada debit. Ini jumlahnya, kita uji jumlahnya apakah sama atau tidak. Pivot, jadi kita harus ketik manual shellnya sama dengan ini. Lalu kita filter jumlahnya, pasti ada yang false.
Yang false berarti menunjukkan bahwa pada LPB nomor bukti 175 itu sebenarnya kita terima barang 1.700, namun ternyata di kartu persediaan hanya tercatat 350. Kita buktikan di yang contohnya adalah LPB 175. Kita lihat pada master LPB yang 175. Kita lihat jumlahnya adalah 700 kg. Namun pada kartu persediaan kita filter, bikin with, kita lihat yang LPB yang nomor 175 saja. Oke, kita lihat ada 3 kali pencatatan karena 3 item ya, LPB 175. Ini ternyata jumlahnya adalah ada 350. Sesuai kan, berarti memang ada selisih antara jumlah yang barang yang diterima dengan yang dicatat pada kartu persediaan. Ada lumayan banyak. Ini dapat dilihat dari hasil pengolahan tadi. Sekian, terima kasih.